wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Shadaqallahul adzim. Baik, barangkali yang saya sapa hari ini nampaknya para pemuda-pemudi ya. Jadi saya mungkin manggilnya bukan ayah bunda ya, tetapi saya sebut saja adik-adik sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama saya mohon maaf ya. Kayaknya saya sudah berkali-kali minta ganti jadwal begitu ya. Ini pasti akan sangat merepotkan. Jadi pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena beberapa kali harus terjadi penyesuaian demi penyesuaian waktu. Tapi alhamdulillah sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah membahas satu tema yang bukan sekedar sangat penting bagi saya, barangkali yang terpenting ya. Karena pernah dalam satu kesempatan mengatakan, seandainya saya dilarang bicara apapun, kecuali satu, maka saya memilih bicara tentang fitrah keimanan. Sebegitu pentingnya. Sekali lagi ya, dalam satu kesempatan saya pernah mengatakan, seandainya saya dilarang bicara apapun kecuali satu, maka saya akan memilih bicara tentang mendidik fitrah keimanan. Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, saat ini dunia pendidikan kita sebenarnya semakin materialistis ya. Bahkan termasuk pendidikan Islam sendiri. Kenapa saya katakan makin materialistis? Karena segalanya harus terukur. Segalanya bisa diuji. Segalanya harus bisa dievaluasi secara empirik. Dan akibatnya apa? Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, pendidikan keimanan kemudian menjadi anak tiri dari pendidikan. Kenapa demikian? Karena mengukur keimanan, ketercapaian keimanan sesuatu yang mudah. Kalau digambarkan dalam surat Al-Anfal misalnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bagaimana caranya bergetar hati? Saya sebagai seorang psikolog yang alhamdulillah sering banget bikin instrumen-instrumen tes, tetap tidak mengerti caranya bagaimana mengukur bergetar hati. Ciri kedua orang-orang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Bagaimana cara mengukur bertambah imannya setelah dibacakan ayat Allah? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Hal-hal yang intangible, unobservable, unmeasurable. Sesuatu yang tak tampak, yang tidak bisa diukur, dan tidak bisa diobservasi. Kalau dikatakan orang sholat itu adalah tanda beriman, iya. Tetapi banyak juga orang-orang yang menguasai sholat, sama sekali dia nggak beriman. Sehingga akibatnya apa? Belakangan ini sebenarnya pendidikan keimanan telah menjadi anak tiri pendidikan. Yang anak emasnya apa? Tahfidzul Quran, hafalan Quran. Itu sekarang anak emas betul. Kenapa? Gampang diukurnya. Gampang diukurnya. Jika orang mengatakan aku hafal satu surat, satu juz 5 surat 36 ayat misalnya, itu bisa diukur. Apa yang menjadi anak kandung pendidikan? Anak kandung pendidikan sekarang syariah dan akhlak. Karena kedua-duanya juga terukur dengan baik. Ketika orang mengatakan dia bisa sholat, kita bisa cek mulai dari takbir
sampai salam. Baik tindakan maupun ucapan. Akhlak juga begitu, terukur. Anakku alhamdulillah pulang mengucapkan salam, cium tangan, makan dengan cuci tangan dulu, baca doa, selesai makan, baca doa. Mau ke kamar mandi, baca doa, kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, baca doa. Semuanya terukur. Tapi bagaimana dengan pendidikan fitrah keimanan kita? Gara-gara dia tidak terukur, maka kemudian dia terbengkalai dan dijadikan anak tiri pendidikan. Ini masalah kita saat ini. Hampir semua lembaga pendidikan tawarannya ada tahfidzul Quran, akhlakul karimah, ibadah yang baik. Tapi bagaimana dengan keimanan itu sendiri? Yang kedua, saat ini kita sedang berhadapan dengan mereka-mereka yang taat beribadah, rajin beribadah. Tapi bukan karena iman, karena pembiasaan, karena terbiasa. Dan kemudian kita seperti tertipu dengan situasi seperti itu. Ketika SD tampak taat, tampak soleh, tampak solehat. Tapi ketika SMP dan SMA mulai nggak tampak. Karena apa? Itu memang tidak lahir karena iman. Itu kan cuma sebuah kebiasaan aja. Conditioning. Mohon maaf adik-adik sekalian. Sebenarnya kalau dalam psikologi, conditioning itu buat hewan. Classical conditioning, operant conditioning, dan sebagainya. Classical menggunakan contoh anjing, operant menggunakan contoh tikus. Karena binatang memang tak punya kesadaran. Binatang hanya dibiasakan. Seekor anjing kita bisa didik mampu menggunakan sepeda roda satu di atas lantai sirkus, pentas sirkus. Itu karena dibiasakan. Bukan karena kesadaran. Itu yang menyebabkan, karena ini pembiasaan, 6 bulan dia tidak terlatih melakukan itu, mesti dari ulang diajarkan. Dan ingat, anak anjing itu tidak akan bisa mengajarkan anak anjing menggunakan sepeda roda satu, walaupun dia sangat mahir melakukannya. Kenapa? Bukan karena kesadaran. Karena pembiasaan. Dalam satu kesempatan, saya pernah meminta kepada kepala sekolah sebuah SMA, Pak, saya bilang bisa nggak ditetapkan 1 hari dalam seminggu di sekolah ini di mana anak tidak wajib sholat berjamaah di masjid pada waktunya. Nggak wajib. 1 kali aja sehari. Lalu disepakati hari Rabu. Dan apa yang terjadi di hari Rabu? Di setiap hari Rabu masjid sepi. Masjid kosong. Kenapa? Mereka lakukan selama ini bukan karena iman. Karena pembiasaan, karena peraturan, takut diomelin, takut nilai merah, dan sebagainya. Itu saja menjadi penyebab. Adik-adik sekalian, iman kemudian menjadi terbengkalai pendidikannya karena banyak di antara kita yang salah paham. Bukan iman itu tidak penting, kata mereka. Iman itu penting, cuman masalahnya iman itu kan abstrak. Iman itu abstrak. Sementara anak masih konkret. Iman kan bicara tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang takdir. Tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, tentang jin. Tentang setan. Itu kan semua abstrak. Sementara anak-anak itu berpikirnya masih konkret sehingga tidak matching, tidak cocok. Pendidikan keimanan itu buat anak-anak. Saya juga agak bingung dari mana nih teorinya, saya nggak mengerti. Ya. Padahal kenyataannya justru anak-anak, apalagi di bawah 7 tahun, itu sangat abstrak. Sangat abstrak. Penuh dengan fantasi, penuh dengan imajinasi. Sangat abstrak mereka. Ya, sekali lagi sangat abstrak mereka.
Jadi saya bingung dapat teori dari mana. Anak-anak konkret, iman itu abstrak sehingga nggak cocok diajarin iman pada anak. Justru anak-anak itu sangat abstrak, penuh fantasi, imajinasi. Kalau dikatakan pada mereka, di atas awan tanah ada puri raksasa berwarna oranye, dijaga oleh 2 ekor serigala berkepala buaya, mereka percaya itu. Sangat abstrak. Apalagi anak-anak di bawah 2 tahun. Mereka masih bisa melihat jin, melihat setan, melihat malaikat. Bagaimana tidak abstrak? Ada lagi yang kemudian mengatakan, akidah itu penting. Cuman masalahnya kan begini, akidah itu kompleks, sementara anak-anak itu berpikirnya masih simpel. Anak-anak masih simpel, sementara akidah itu kompleks, sehingga nggak matching, nggak cocok buat anak. Ujung-ujungnya apa lagi? Ya, akidah belum saatnya diajarkan. Lalu ujung-ujungnya seperti itu. Jadi kalian, para pemuda-pemudi, ya, anak-anak memang berpikirnya masih simpel. Itu memang betul. Belum bisa diajak berpikir secara kompleks ya. Berpikirnya masih sederhana. Cuman yang bilang iman Islam itu kompleks siapa? Seakan kan begitu. Karena akidah ini, iman ini kompleks, sementara anak masih berpikir simpel, maka nggak nyambung. Anak-anak memang betul berpikirnya masih simpel, tapi yang bilang Islam itu kompleks siapa? Dari namanya saja sudah ketahuan bahwa agama ini simpel. Apa namanya? Tauhid. Tauhid menunjukkan bahwa akidah Islamiyah itu adalah sesuatu yang simpel. Mungkin maksud mereka akidah yang kompleks itu ada pada agama lain. Nasrani kompleks, nggak mudah memahami. Yahudi kompleks, nggak mudah memahami. Buddha, Hindu, Konghucu, itu akidah-akidah yang kompleks. Saling bahkan di antara ajaran-ajaran itu bertolak belakang, kontradiktif satu sama lain. Tapi akidah Islamiyah itu simpel. Dari namanya saja kelihatan simpel, yaitu tauhid. Makanya, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, di Eropa sana, di Amerika sana, di Asia Timur sana, sekarang orang sedang berbondong-bondong memasuki ajaran Islam. Karena tertarik dengan kesederhanaan akidahnya. Akidahnya yang simpel, dapat dimengerti, integratif, tidak kontradiktif satu sama lain. Itu yang membuat mereka tertarik. Jarang loh ya. Orang-orang tertarik masuk Islam karena syariatnya. Bukannya nggak ada, tapi jarang. Kenapa? Syariatnya rumit. Ya. Syariatnya banyak. Syariatnya lumayan bikin pegel. Sholat 5 kali sehari semalam, puasa sebulan penuh, belum zikirnya dan sebagainya. Syariatnya jauh lebih berat daripada agama-agama yang lain. Tapi apa yang membuat mereka tertarik untuk berbondong-bondong memasuki agama ini? Yaitu akidahnya. Yaitu keimanannya. Pendidikan ini terbengkalai. Pendidikan keimanan ini terbengkalai juga. Kemudian waktu lebih banyak diajarkan untuk digunakan untuk calistung, baca tulis hitung, hafalan. Sehingga tersisih dan tersingkir waktu untuk pendidikan keimanan ini. Ya. Karena bagi mereka yang penting adalah tadi. Ngajarin baca tulis hitung, hafalan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga tak ada lagi porsi waktu yang digunakan untuk mendidik akidah anak-anak kita. Pendidikan yang terlalu fokus pada akhlak, pada ibadah. Ini masalah. Adik-adik sekalian, akibatnya terjadi pendidikan keimanan yang terabaikan. Banyak orang tua yang sekarang salah di dalam memahami iman. Dia kira iman itu ibadah. Ketika saya tanya, ayah, bunda, udah ngajari anak iman belum? Udah. Apa contohnya? Aku udah ajarkan dia sholat. Aku udah ajarkan dia zakat. Aku udah ajarkan dia puasa. Aku udah diajarkan dia mengaji. Aku udah ajarkan dia menutup aurat. Berarti aku udah ngajarin iman.
Jadi rupanya salah paham. Iman identik dan ibadah. Itu semua yang diceritakan tadi, itu bukti-bukti iman, tapi bukan iman itu sendiri. Justru kita ajarkan dia iman, keyakinan, baru kemudian di antara bukti keimanannya itu, dia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia nutup aurat, dia berzikir. Itu bukti, bukan iman itu sendiri. Karena digambarkan kepada ulama, iman itulah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dibuktikan dalam amal perbuatan. Tapi ketika iman itu terabaikan, akibatnya apa? Yang diajarkan bukan iman sebenarnya ibadah, tapi diaku-aku itu sebagai pendidikan iman. Di antara penyebab iman yang terabaikan juga ayah tak hadir. Bagaimanapun yang cocok mendidik keimanan ini adalah ayahnya. Dan sinyalnya sejak anak itu lahir ketahuan kok bahwa ketika anak itu lahir, ayahnya yang membisikkannya kalimat tauhid di telinga kanan. Kalimat azan, kalimat tauhid. Itu aja udah cukup menjadi indikator bahwa memang urusan tauhid ini urusan ayah. Tapi ketika ayah tak hadir, dia cuma sibuk mencari nafkah. Indonesia udah menjadi the fatherless country, negeri tanpa ayah. Ayahnya ada, tapi dia serasa yatim gitu ya kira-kira. Akibatnya yang terbengkalai dia ternyata pendidikan iman. Karena apa? Bunda tak cocok mengajarkan iman. Bunda lebih cocok mengajarkan akhlak. Karena apa? Iman tak bisa diajarkan dengan cerewet. Iman tak bisa diajarkan dengan nyinyir. Semakin nyinyir kita makin lari dia dari keimanan. Sementara Bunda itu memang nyinyir. Bunda ngajarin akhlak. Karena akhlak perlu diajarkan dengan nyinyir, dengan cerewet. Karena dia bicara tentang rambu-rambu, tentang norma-norma, moralitas, adab-adab, aturan main, yang forbidden yang mana, dan sebagainya. Dan itu mesti dicerewetin. Tapi akidah semakin dicerewetin, dia justru makin lari daripadanya. Makanya dibutuhkan sosok tak cerewet, tapi efektif. Yaitu siapa? Ayahnya. Yang mengajarkannya keimanan. Nah begitu. Iman itu sesuatu yang sifatnya konfrontatif. Hitam putih. Benar salah. Hak batil. Iman kafir. Allah tagut. Garisnya tegas. Ini ayah yang cocok mengajarkannya. Ayah yang cocok. Karena konfrontasi beda dan akhlak ya. Akhlak mengajarkan harmoni, kerjasama, jangan berantem, jangan bertengkar, kompak-kompak saja. Itu aja akhlak. Cocok bunda yang mengajarkannya. Tapi nggak cocok mudah mengajarkan iman. Karena iman itu tadi konfrontatif. Yang kedua, ajaran iman itu memang doktriner. Gunakan pendekatan-pendekatan doktrin, penghunjaman nilai-nilai. Sementara Bunda juga nggak cocok dengan pendekatan-pendekatan indoktrinatif itu. Karena pendekatan Bunda itu persuasif. Makanya dibutuhkan ayah. Bicara tentang iman itu bicara tentang ayah banget. Al-imanu aja. Al-islamu ya'lu wa la yu'alai. Islam itu tinggi dan ada yang lebih tinggi daripadanya. Takbir Allahu Akbar. Bahasanya memang bahasa-bahasa indoktrinatif seperti itu. Makanya memang sosok ayah yang cocok. Sementara memang kompetensi Bunda itu pada akhlaknya. Kenapa iman yang terabaikan? Karena kita ingin segera melihat hasil didikan. Kita nggak pernah bisa sabar. Kita nggak pernah bicara tentang masa depan. Tapi kita kepengen pendidikan hari ini hasilnya seperti apa. Apa yang saya bisa nikmati pada anak-anak saya karena hasil pendidikan hari ini juga. Padahal mendidik manusia itu seperti menanam pohon kayu, menanam pohon buah. Seperti mangga, durian, jambu, sawo, dan sebagainya. Yang ditanamnya sekarang, dipetiknya itu masih lama.
Tapi bagi mereka yang ingin memetik pada hasilnya saat ini juga, akibatnya yaitu terbengkalai. Memang ada pohon yang ditanam sekarang 3 bulan lagi juga kita harus nikmati. Sudah bisa nikmati hasilnya. Ya pohon-pohon palawija lah, kayak singkong, kayak jagung gitu ya. Tapi yang Allah minta kan bukan pohon seperti itu. Pohon tauhid, pohon syahadat itu adalah alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha. Jika kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan. Kalimat yang baik itu, kalimat la ilaha illallah itu bagaikan pohon yang baik. Akarnya menghunjam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, mengeluarkan buah di setiap musim. Di setiap musim. Dengan seizin Tuhannya. Ada tadi pohon-pohon yang tumbuhnya cepat seperti jagung atau singkong. Tapi kan dia hanya sekali tumbuh, nggak akan tumbuh lagi. Pohonnya mesti dicabut. Apa yang akan tumbuh terus di setiap musim? Pohon kayu. Tapi yang namanya pohon kayu itu tanamnya sekarang, metiknya lama. Ya. Tanamnya sekarang, metiknya lama. Ya. Mendidik yang belum perlu, mendidik yang belum waktunya. Akhirnya terbengkalai yang justru penting, yaitu akidah dan keimanan. Karena apa? Yang ingin dididik adalah umur 5 tahun, kalau bisa udah bisa dididik sholat, dididik ibadah, dididik nutup aurat, dididik baca, tulis, hitung, dan sebagainya. Akibatnya terbengkalai lagi pendidikan iman. Selalu bicara tentang mendidik sesuatu yang sebenarnya belum perlu dan belum waktunya. Gunanya juga nggak ada. Kitab-kitab Tarbiyatul Aulad jelas mengatakan kapan anak diajarkan sholat 7 tahun. Kapan diajarkan nutup aurat 7 tahun. Kapan diajarkan puasa 7 tahun. Tapi kita ingin percepat. Seakan-akan berlaku kaidah lebih cepat lebih baik. Pada dalam pendidikan tidak berlaku kaidah itu. Pada pendidikan yang berlaku adalah tepat pada waktunya. Pendidikan iman yang terabaikan itu juga karena underestimate. Iman itu penting, tapi belum waktunya. Anak masih terlalu begini, anak masih terlalu begini, anak masih belum paham ini, anak masih belum paham itu. Underestimate terhadap anak-anak kita yang menyebabkan ini pendidikan yang ceritanya akan ditunda-tunda, tapi akhirnya nggak jadi-jadi. Karena ditunda. Justru yang pertama kali diajarkan dalam pendidikan pada anak itu iman, bukan yang lain-lain. Underestimate. Belum saatnya. Belum waktunya. Memang penting sih, tapi belum usianya. Jadi mereka selalu mengatakan, bukannya nggak penting, tapi nanti. Nanti kapan? Anak udah lewat akil balik pun belum diajari keimanan. Gimana ceritanya? Pendidikan iman yang juga terbengkalai, karena para orang tua sekarang tidak mengerti lagi bagaimana caranya mendidik hati. Mereka hanya biasa cara mendidik pikiran dan cara mendidik badan. Sementara yang namanya iman itulah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dan dibuktikan lewat perbuatan. Itu namanya iman. Ketika kita tidak lagi bisa berbicara dari hati ke hati, kita tidak bisa lagi berbicara dalam bahasa hati. Kita hanya bisa berbicara dalam bahasa logika, karena itu yang diajarkan kepada kita dari sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Sementara keimanan itu bicara tentang pendidikan hati, akhirnya terbengkalai pendidikan iman, karena kita nggak tahu lagi bagaimana berbicara dan mendidik hati manusia. Kita udah nggak ngerti. Terlalu berorientasi otak. Rukun iman memang bisa diajarkan lewat otak, tapi iman itu sendiri tidak bisa. Karena ketidakmengertian cara mendidik hati, gimana sih caranya? Sudah yang lain-lain aja lah. Cara mendidik baca tulis itu jelas konkret. Cara mendidik Al-Quran jelas konkret. Cara mendidik ibadah jelas konkret. Cara mendidik akhlak jelas konkret. Tapi mendidik hati gimana?
Akhirnya nyerah, pendidikan keimanan itu kemudian terabaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, ketika keimanan itu kemudian menjadi tidak eksis, ya, menjadi tidak eksis, apa yang terjadi? Satu, soleh itu bagaikan fata morgana. Kesolehan anak-anak kita itu bagaikan fata morgana. Kelihatannya soleh, tapi begitu udah besar sedikit udah nggak ada lagi bekas-bekasnya dan tanda-tandanya. Orang-orang Jakarta menyebutkannya fenomena anak hilang. Apa maksudnya? Iya, anak-anak yang dulu soleh itu hilang sudah kesolehannya. Anak-anak yang rajin beribadah itu sudah kehilangan kemampuan beribadahnya. Anak-anak yang dulu mau membaca Al-Quran tiap hari, sekarang disuruh membaca 1 halaman aja pada maghrib, udah nggak mau. Jadi kesolehan yang bagaikan fata morgana. Kayak soleh, tapi cuma kelihatan di waktu SD saja. Karena ini adalah era disiplin dan aturan. Wajar kalau kemudian mereka kayak orang soleh. Tapi begitu besar sedikit, dewasa sedikit, udah mulai nggak ngerti. Kemana itu yang soleh-soleh itu dulu? Seorang guru saya pernah membawa anaknya kepada saya, anak keduanya. Kenapa? Anaknya ini memiliki komitmen keagamaan udah nggak ada lagi. Padahal dulu ini solihat banget, ini cewek gitu ya. Nah, jadi iman ketika tidak eksis begitu, segalanya itu bagaikan fata morgana, kelihatan indah, kelihatan bagus, kelihatan cair ketika berisi. Tapi begitu kita lihat dari dekat, loh ternyata nggak ada apa-apanya. Kemudian ketika iman itu tidak eksis, pada dasarnya amal dan ibadah itu tertolak. Karena setiap amal dan ibadah itu tergantung dari niat. Dan niat itu bicara iman. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap urusan itu bergantung dari yang diniatkan. Niat itu artinya kesadaran, kesengajaan, kerelaan. Itu namanya niat. Nawa itu sengaja aku, sadar aku. Kenapa? Islam itu memang agama yang tegak di atas kesadaran, bukan peraturan, bukan pemaksaan, bukan pembiasaan. Memang tegak di atas itu semua. Makanya dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh telah jelas jalan-jalan yang benar dan jalan-jalan yang salah. Wa may yakfur bitaquti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada tali buhul, tali amat kuat dan tidak akan putus. Lan fisamalah. Nah jadi ini, ya. Sekali lagi innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung dari niatnya. Jangan sampai kita melahirkan anak-anak yang banyak beramal, tapi sedikit berpahala. Banyak beramal, sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, semua rajin. Tapi kenapa pahalanya sedikit ya? Karena memang amal tanpa niat itu tak dinilai. Iman tanpa amal tanpa kesadaran, amal tanpa iman itu kasarop, bagaikan debu yang ditiup angin dari atas batu. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, jangan sampai anak-anak kita itu taat beribadah, tapi sedikit berpahala. Kenapa? Karena ibadah yang dia lakukan itu tidak didasari oleh kesadaran, keyakinan, panggilan jiwa, panggilan hati. Itu. Ayo udah sekalian, anak-anak diajar ibadah, anak-anak diajar akhlak, anak-anak diajar syariah.
tapi tak diajarkan iman dan akidah. Akibatnya apa? Ritualnya bagus, tapi tidak spiritual. Ritual sholat itu ritual, puasa itu ritual, ngaji itu ritual, hafal Quran itu ritual. Ritualnya sih dapat, tapi spiritualnya nggak dapat. Semuanya tanpa makna. Semuanya hampa, semuanya hambar. Dia ucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Tapi apa artinya? Mereka nggak ngerti. Bahkan sekedar maknanya bahwa itu artinya maha suci Allah, dia nggak paham. Tapi secara ritual dia ucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kosong makna. Karena itu tidak datang dari hati, hanya datang dari mulut yang terbiasa. Padahal zikir itu artinya ingat. Ini seringkali terjadi saat ini. Ya. Banyak ritualis, tapi tidak menjadi spiritualis. Padahal dikatakan, sholat misalnya, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa ya banyak orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi kok ngedari narkoba, tapi kok korupsi, tapi kok mencuri. Katanya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Iya, tapi yang kita ini sholat yang tanpa iman. Sesuatu yang sifatnya ritus. Bukan spirit. Ruhnya nggak dikuasai. Ritualnya dikuasai. Ini sedang terjadi. Hampa makna. Hampa nilai. Dia nggak tahu apa yang dia baca. Dia nggak mengerti apa yang dia baca. Dia hanya mengikuti saja, sebagai sebuah kebiasaan saja. Tak menyentuh ke hati. Lagi-lagi penyebabnya adalah karena tak diawali oleh pendidikan keimanan itu sendiri. Ketika iman itu tidak eksis, bahkan kemudian kita tak dapat pertolongan Allah karena hampir semua ayat-ayat di mana Allah berjanji akan menolong kita, meninggikan kita, membesarkan kita, melindungi kita. Semua janji itu bagi mukmin, bukan bagi muslim. Beda nggak sih muslim dengan mukmin? Beda. Suatu ketika orang-orang Arab Badui ngaku-ngaku beriman. Diabadikan dalam Al-Quran. Wa qalatil a'rabu amanna, telah berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Kata Allah dengan tegas, kul, katakan hai Muhammad pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan saja kami sudah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kata kuncinya adalah belum masuk iman itu ke dalam hati kalian. Itu kata kuncinya. Jadi lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan sajalah sudah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena belum masuk iman itu pada hati kalian. Kalau cuma sekedar sholat, orang-orang Yahudi juga banyak yang hafal sholatnya dari takbir sampai salam. Ya. Kalau ukurannya bisa ngaji, banyak juga orang-orang non-muslim 30 juz dia hafal. 30 juz. Tapi bukan itu kan ukuran iman itu. Nah,
Adik-adik sekalian, sementara di sisi lain, semua pertolongan Allah itu bagi mukmin, bukan bagi muslim. Dalam satu kesempatan dialog, ada dialog antara seorang pendeta dengan seorang ulama. Pendeta ini mengatakan, Ustadz, apa benar kalian ini akan ditolong Tuhan kalian, ditinggikan akan oleh Tuhan kalian, dimuliakan akan oleh Tuhan kalian, dan akan dijadikan kalian umat terbaik? Benar, kata Ustadz ini. Tapi kenapa aku nggak ngelihat buktinya? Aku nggak ngelihat kalian ditolong Allah, ditolong Tuhan kalian, dimuliakan Tuhan kalian, ditinggikan oleh Tuhan kalian, dan dijadikan kalian umat terbaik. Kalian nggak pernah lihat tuh. Lalu ulama ini dengan rendah hatinya mengatakan, Tuhan kami tak pernah ingkar janji. Tapi semua janjinya itu kepada mukmin, bukan kepada muslim. Mungkin kami baru muslim, belum mukmin, sehingga terkesan Tuhan tak menepati janji. Cobalah Pak Pendeta, semua janji-janji Tuhan kami itu kepada orang-orang beriman. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu solihati minhum la yastakhlifannahum fil ard, dan telah Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka, Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Iman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa bersedih hati. Kalianlah yang tinggi jika kalian beriman. Ada janji akan ditinggikan, tapi kepada siapa? Kepada yang beriman. Kita dijanjikan umat terbaik, tapi siapa yang dijanjikan umat terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil baik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sehingga Ustadz ini bilang pada pendeta tersebut, ya Pak Pendeta, sekali lagi Tuhan kami tidak pernah ingkar janji. Tapi semua janji Tuhan kami kepada mukmin, bukan kepada muslim. Boleh jadi kami ini baru berkategori muslim, belum berkategori mukmin, sehingga pertolongan itu, janji-janji itu memang belum waktunya untuk ditepati. Jadi memang semua janji dan pertolongan Allah itu sekali lagi hanya keluar bagi yang mukmin. Terdidik fitrah keimanannya. Akibatnya apa? Seseorang ketika tidak beriman atau lemah imannya, bahkan ketika dia berdoa kepada Tuhannya, dia juga nggak terlalu yakin akan dikabulkan. Doa hanya dianggap suplemen saja. Dalam pandemi ini sangat terasa ya betapa banyak sekali orang-orang yang belakangan ternyata dia tidak sepenuhnya percaya pada janji Tuhannya. Bahkan doa pun hanya dianggap sebagai suplemen. Solusi yang spekulatif. Spekulatif kenapa? Kalau dikabulin, kalau enggak. Saya lebih berpegang pada obat daripada doa. Saya lebih yakin pada obat daripada janji Allah. Karena janji Allah itu ya bisa diterima, bisa nggak diterima oleh Allah. Entah dikabulkan sekarang, entah kapan gitu. Jadi dianggap cuma suplemen-suplemen. Ketika terjadi pandemi ini seakan-akan Allah itu tak ada. Allah itu hanya menjadi penonton, hambanya menderita menghadapi pandemi. Dia seperti tidak turun tangan sama sekali. Karena kita tidak melihatnya dalam kacamata iman. Akibatnya juga tidak yakin dengan janji-janji Allah. Tidak yakin dengan janji Allah. Entah janji itu akan dikabulkan. Entah janji itu tidak akan dikabulkan. Tidak terlalu yakin. Jadi ketika mereka berpikir tentang janji Allah itu ya kalau dikabulkan syukur, terpati syukur, diwujudkan syukur, ditepati syukur. Kalau nggak ditepati juga nggak apa-apa kok. Akibat dari kehampaan iman itu, iman yang tidak eksis itu juga ya, terjadinya kehampaan spiritual. Terjadinya kehampaan spiritual.
Karena iman itu fitrah. Iman kebutuhan yang melekat. Iman itu sesuatu yang sudah disyahadatkan saat manusia masih di dalam alam rahim orang tuanya. Maka saat dia tidak beriman, hampa. Banyak. Zikir rajin, puasa rajin, sholat rajin, ngaji rajin, gelisah tetap. Tetap nggak tenang. Ibadahnya luar biasa kok. Qiyamul lailnya luar biasa. Ke masjidnya luar biasa. Zikirnya luar biasa. Kenapa ya selalu gelisah? Karena sebenarnya itu cuma ritus-ritus dan kebiasaan-kebiasaan. Tidak lain dari kekuatan iman yang nyata. Di negara-negara barat, di negara-negara yang kita sebut sebagai negara modern atau negara maju, kebanyakan mereka itu sekarang ateis atau agnostik ya, agnostik. Apa ciri mereka? Hampa. Ketika Tuhan tidak ada dalam hati mereka, padahal hati itu adalah milik Tuhannya, yang terjadi adalah kehampaan spiritual. Sangat hampa. Sehingga mereka cenderung punya kecenderungan kuat untuk bunuh diri. Karena nggak tahu untuk apa di dunia ini sendiri, ngapain di dunia ini sebenarnya dan sebagainya. Mereka kehilangan meaning and value, kehilangan makna dan nilai. Karena esensi dari spiritual adalah meaning and value, makna dan nilai. Inilah esensi dari spiritualitas. Kebetulan karena mereka tidak beriman, spiritualitasnya hampa, tidak punya makna dan tidak punya nilai. Akibatnya apa? Gelisah, hampa. Apa cara yang mereka lakukan agar mereka tidak terus-menerus gelisah dan hampa? Melakukan sesuatu yang bermakna dan bernilai setiap hari. Makanya orang-orang barat itu, orang Eropa, orang Asia Timur, orang Jepang, orang Korea dan sebagainya itu, mereka memang wajib melakukan kebaikan tiap hari. Kalau enggak hampa. Wajib melakukan sesuatu yang bermakna dan menilai setiap hari. Kalau enggak kosong. Besar keinginan untuk bunuh diri itu sebenarnya. Lalai sedikit saja melakukan kebaikan. Hampa. Jadi bagi mereka, kebaikan itu adalah narkoba. Wajar kalau kemudian mereka kita lihat ya. Dan dalam hal ini kita mesti iri ya. Iri. Mereka bicara tentang pemanasan global. Mereka bicara tentang berbagi. Mereka bicara tentang membantu. Mereka bicara tentang konservasi energi. Mereka bicara tentang konservasi hutan. Orang hutan dan sebagainya. Mereka rajin melakukan charity, membantu ini dan membantu itu. Karena apa? Jika itu mereka nggak lakukan, hampa. Mereka butuh itu sebagai narkoba mereka. Kalau nggak sakau. Setiap hari mereka meng-create kebaikan demi kebaikan, sesuatu yang bermakna dan bernilai dalam hidup mereka. Karena lewat sedikit, sakau lagi. Lupa sedikit, sakau lagi. Gelisah lagi, pengen bunuh diri lagi. Di satu sisi ya memang kita kagum ya, kita kagum. Dan kita patut iri. Sebagai mukmin itu kita patut iri pada mereka. Betapa mereka bicara tentang sampah, bicara tentang kebersihan, bicara tentang pemanasan global, bicara tentang polusi udara. Bicara tentang hidup tertib, bicara tentang hidup bersih. Setiap hari mereka memproduksi kebaikan, sesuatu yang bermakna dan bernilai. Jika tidak, ya, hampa dan punya kecenderungan kuat untuk bunuh diri. Itu. Adik-adik sekalian, iman yang kemudian tidak dikemas dan dididikkan dengan baik ini juga melahirkan ateisme atau agnotisme. Karena kemudian mereka tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang Tuhan.
apa yang disampaikan kepada mereka tentang Tuhan itu adalah sesuatu yang mungkin kecil, minim, dan disalah mengertikan. Kadang-kadang mereka bertanya-tanya, kalau Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa Tuhan itu menghukum manusia dan mengancam manusia dengan begitu keras? Dengan azab, dengan neraka, dengan jahanam. Katanya Tuhan itu pengasih penyayang. Tanpa jawaban keimanan yang memadai, wajar kalau kemudian mereka terjebak pada ateisme. Padahal kalau mereka dipahamkan dengan iman yang benar, mereka akan tahu. Justru ancaman-ancaman Allah itu adalah bagian dari kasih sayangnya. Allah kalau nggak sayang sama manusia, nggak usah diancam. Durhaka masukin aja neraka, durhaka masukin aja neraka, durhaka cemplungin selesai. Nggak usah diancam-ancam. Tapi karena dia kasih dan sayang pada hambanya, maka diancam. Dan ancaman yang terbaik adalah ancaman yang keras. Supaya orang mendengarkan ancamannya saja sudah takut, apalagi dengan hukumannya itu sendiri secara real. Banyak hal dalam hidup ini sebenarnya orang itu berubah membaik karena diancam. Dan karena kita tidak menggunakan instrumen ancaman ini, banyak juga manusia yang kemudian nggak jadi berubah. Ancaman bagian dari kasih sayang. Tapi tolong dilihat dalam perspektif keyakinan, dilihat dalam perspektif iman. Saya menghadapi dua kasus. Pertama, sama-sama ini dua orang istri masing-masing dengan suaminya masing-masing. Suaminya itu tidak melaksanakan kewajiban menafkahi istrinya secara layak. Yang satu tidak mengancam. Ya sudah, suaminya tak mampu memberikan nafkah secara layak, dibantu dengan cara mencarikan nafkah. Dia terlibat dalam mencari nafkah. Dia terlibat dalam membantu kebutuhan keluarganya. Apa yang terjadi kemudian? Suaminya nggak berubah. Malah menjadi manja. Malah mencari-cari dalil. Oh, boleh jadi rezeki keluarga kita lewat rekening kamu, wahai istriku. Padahal sudah jelas-jelas rezeki keluarga itu masuk ke rekening suami. Di rekening suami itu ada rezeki dirinya, rezeki istrinya, rezeki anak laki-lakinya sampai akil balik, rezeki anak perempuannya sampai menikah, rezeki orang tuanya, dan rezeki orang-orang lain. Dia yang dititipi rezeki, bukan malah ngomong, ya siapa tahu rezeki keluarga kita lewat teteh. Enak betul. Dia semakin manja, dia semakin tak berubah. Kenapa? Tak diancam. Tapi ada seorang perempuan lain punya suami persis sama, diancam. Ingat ya, suamiku, begitu selesai ijab qabul diucapkan, kalian membacakan sirat ta'liq. Jika satu, aku meninggalkan istriku 2 tahun lamanya. 2, jika tak menafkahinya 3 bulan lamanya. 3, mengabaikannya selama 6 bulan lamanya. Atau melukai dan menyakitinya. Lalu istriku tidak ridho dan mengadukannya ke pengadilan agama dan diterima oleh pengadilan agama, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Lalu membayar istri saya uang iwat, uang tebusan. Begitu suaminya diancam, terkesima, terpana, diancam cerai. Langsung berubah. Langsung muncul tanggung jawabnya. Muncul kesuamiannya, muncul kelelakiannya bahwa aku bertanggung jawab terhadap istriku. Berubah. Ateisme disebabkan satu, pemahaman keimanan yang keliru. Tak dididik iman itu dengan baik, sehingga seringkali terjadi salah paham, salah sangka. Saya pernah suatu ketika dalam ceramah saya mengatakan, Islam adalah agama yang serba boleh, kecuali yang dilarang. Tapi dasar ajaran agama ini adalah boleh. Kullu syai'in asluhu ibahah. Segala sesuatu asal muasalnya adalah boleh.
Lalu seorang bertanya, Ustadz, kalau memang ajaran Islam ini adalah ajaran serba boleh, Islam dilarang, kenapa kitab-kitab fikih itu isinya larangan-larangan melulu? Lalu saya katakan, ya iyalah. Yang boleh dalam Islam itu luar biasa banyak. Yang tidak boleh itu sedikit. Sehingga paling enak membukukan yang tidak boleh. Kalau yang boleh dibukukan, mau berapa tebal kitab fikih kita. Perpustakaan 7 lantai pun nggak cukup menampung semua daftar kebolehan dari ajaran Islam. Kesalahpahaman-kesalahpahaman begini melahirkan jiwa-jiwa ateistik atau minimal agnostik. Yang kedua, orang menjadi ateis. Selain karena tadi kesalahpahaman di dalam memahami imannya, dalam memahami Tuhannya, dalam memahami sifat-sifat agamanya. Ateisme seringkali terjadi juga bukan karena tak percaya Tuhan, tapi karena marah kepada Tuhan. Jarang orang menjadi ateis karena tak percaya. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang psikiater dari Inggris. Dia pernah ateis, tapi kembali lagi kepada agamanya, yaitu Katolik. Dia bikin buku judulnya Atheism Today, ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ateisme dewasa ini. Ya. Dia mengatakan juga sama. Pada dasarnya kaum ateis itu kebanyakan bukan tak percaya Tuhan, tapi marah pada Tuhan. Kenapa bisa marah? Karena tidak dijelaskan konsep keimanan yang benar bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Bahwa dia punya sekian banyak sifat, dia punya sekian banyak nama, tapi terhimpun hanya pada 2 sifat utama, 2 nama utama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itulah 2 sifat utama dan 2 nama utama beliau. Pahami semuanya dalam perspektif kasih sayangnya. Kita tidak dididik cinta padanya, tapi dididik takut padanya. Dikit-dikit diancam, nanti diazab Allah. Nanti diancam, diazab Allah. Nanti dihukum Allah. Loh, bukan cinta yang akan dibangun, tapi ketakutan demi ketakutan. Padahal kalau cinta yang dibangun, toh nantinya juga akan tumbuh takut juga. Karena pecinta itu penakut loh. Pecinta sejati itu penakut. Orang kalau dapat cinta itu penakut. Takut doi pindah ke lain hati, takut doi menjauh, takut doi marah, takut doi nggak suka. Seorang pecinta itu penakut. Ajarilah cinta, takut akan tumbuh. Tapi diajarkan takut, cinta nggak akan tumbuh. Kenapa orang marah pada Tuhan? Karena dia tidak paham Tuhannya. Dia marah pada keadilan karena dia tidak paham tentang bagaimana Tuhan menegakkan keadilan. Dia bicara tentang keadilan bahwa Tuhan tidak adil dan sebagainya. Dia tidak paham. Kata kuncinya adalah kasih, sayang. Sesuatu melahirkan cinta. Banyak orang-orang yang kemudian cerita kepada saya tentang kemarahannya pada Tuhannya. Karena dia sudah berusaha untuk berbuat baik, tapi akhirnya selalu gagal berbuat baik. Karena alasan ini dan itu, dan dia takut dihukum oleh Tuhannya, akhirnya dia bertambah marah pada Tuhannya. Akhirnya ya, dia jadi ateis atau agnostik. Bukan karena agamanya, tapi karena kesalahpahaman akan keimanannya. Manusia yang berdosa dalam ajaran Islam, sebesar apapun dosanya akan diampuni Allah jika dia bertaubat. Jangan berputus asa dari Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Nggak perlu panik. Lalu kemudian marah pada Allah. Yang membuat dia kemudian menjadi ateis.
Dari sholat ke sholat dihapuskan dosa. Dari puasa ke puasa dihapuskan dosa setahun. Dari Jumat ke Jumat dihapuskan dosa seminggu. Bahkan setiap Jumat ada doa yang bunyinya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai ya Allah, ampunilah dosa laki-laki, muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang masih hidup di antara mereka maupun yang sudah mati. Bayangin yang sudah mati. Dari sekian ratus juta orang yang berdoa setiap Jumat, satu saja dikabulkan. Satu saja dikabulkan, aminnya. Dari sekian ratus juta. Artinya di setiap Jumat itu hilanglah dosa kita. Ya. Yang menarik lagi, bahkan yang sudah mati. Kalau yang masih hidup sekarang hilang dosanya, besok bisa bikin dosa. Tapi kalau yang sudah mati, doanya dikabulkan agar diampuni dosanya. Berarti yang sudah mati itu clean, nol lagi. Dan dia tidak mungkin bikin dosa lagi, karena dia sudah mati. Dosanya sudah diampunkan, dan dia udah nggak mungkin lagi bikin dosa. Kan luar biasa. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang meninggal dalam hatinya adalah la ilaha illallah, Allah wajibkan atasnya surga. Kabar gembira itu tidak kita sampaikan. Jadi sempit hati orang terhadap agama ini. Tak disampaikan kabar gembira itu. Jika kamu datang kepada Tuhanmu merangkak, Tuhanmu akan datang padamu dengan berjalan. Jika kamu datang pada Tuhanmu dengan berjalan, Tuhanmu akan datang padamu dengan berlari. Jika engkau mendatangi Tuhanmu sejengkal, Tuhanmu akan mendatangimu sedepa. Jika engkau mendatangi Tuhanmu sedepa, Tuhanmu akan mendatangimu sehasta. Kabar-kabar gembira itu tidak disampaikan. Sempit hati orang gara-gara beragama. Makanya Rasulullah mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Berikan kabar gembira, jangan bikin orang lari. Jangan bikin orang lari. Yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan dipersukar. Basyiru wa la tunafiru, kasih kabar gembira, jangan bikin mereka lari. Ini kan perintah agama. Permudah. Maka dalam Al-Quran dikatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan atas kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Ma ja'alahullahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini suatu keberatan. Ada yang namanya rukhsah, keringanan-keringanan. Ketika Anda di perjalanan, Anda bisa menjamak dan kosor, nggak ketemu air, Anda bisa tayamum. Nggak bisa menghadap kiblat kemanapun di sana ada wajah Allah, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, begitu banyak kemudahan. Tapi kita sempit-sempitkan agama ini. Ateisme juga diantaranya disebabkan bukan karena dia tidak percaya pada Tuhannya, tapi dia marah pada Tuhannya. Dia melihat agama ini menjadi sesuatu yang sempit bagi diri dia. Ateisme juga terjadi kepada para pemuda. Juga disebabkan karena ya, implikasi dan implementasi keimanan dan tauhid itu tidak diajarkan kepada mereka. Implementasi tauhid. Ya. Bagaimana agama dan iman itu mampu menjelaskan kehidupan. Sehingga kemudian mereka merasa sains lebih akurat daripada agama dalam menjelaskan hidup. Sains lebih akurat dalam menjelaskan kehidupan daripada agama itu. Saya sekarang sedang banyak berdiskusi dengan seorang artis muda, tapi sangat cerdas, ya. Sangat cerdas, sangat berwawasan ilmiah luar biasa, rajin buka Google, searching, mencari informasi, data, riset, dan sebagainya. Dan sekarang dia menjadi seorang agnostik. Kenapa?
banyak pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang tidak bisa dijelaskan dalam perspektif keagamaan. Karena apa? Karena ini masalah iman, bukan masalah syariat, bukan masalah fikih. Seandainya kita beriman, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Di antara diskusi saya dengan dia itu adalah tentang evolusionisme. Ya. Tentang evolusi, tentang penciptaan alam semesta dan sebagainya. Dia mengatakan nggak ada urusan Tuhan. Ini sesuatu yang tercipta secara kebetulan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya kemudian menjawab dengan dua pendekatan ya, menjawab dengan pendekatan filsafat ilmu karena saya paham dengan itu, dan yang kedua dengan pendekatan keimanan. Ketika saya coba jelaskan, walaupun proses diskusinya masih berjalan ya, tentunya belum tuntas sama sekali. Tapi setidak-tidaknya terbuka wawasan mereka. Wawasan dia maksud saya, terbuka wawasan dia tentang bagaimana membaca ini semua. Bagaimana memahami realita ini semua. Saya diskusi kepada dia tentang konsep ada. Dia bicara tentang ilmiah. Dunia ilmiah itu hanyalah dunia fakta. Di atas fakta ada yang namanya realita. Di atas realita ada yang namanya ada. Di atas ada yang namanya mungkin ada. Masa fakta secuil itu akan dicoba digunakan untuk memahami ada. Saya ajak bicara tentang apa itu benar. Dan ini tentang akidah semua. Dia kebetulan rajin mempelajari apapun, tapi tidak dipandu oleh seorang guru. Saya juga pernah dulu ingin mendalami dunia tasawuf, baca buku, nggak dipandu guru, boro-boro mendalami tasawuf. Saya sebenarnya pernah ateis 6 bulan, tahun 1982. Bukan karena nggak percaya Allah, tapi lebih karena kemarahan. Saya ingin belajar tasawuf, ingin menenangkan jiwa, tapi yang terjadi kenapa sebuah kegelisahan. Makin saya dalami, kenapa saya jadi makin gelisah. Saya jadi kecewa. Saya bilang sama Allah, ya Allah, dulu aku ketika nggak kenal agama, hatiku lebih tenteram. Kenapa sekarang sejak kenal agama, hatiku gelisah? Kalau gitu aku tinggalkan aja agama ini agar aku tenteram kembali. Padahal saya yang salah paham. Saya yang kemudian belajar tanpa guru, salah di dalam menafsirkan dan menginterpretasi apa yang ada dalam kitab Al-Ghazali tersebut. Lalu kemudian yang disalah-salahkan Tuhan. Yang kemudian menjadi tertuduh Tuhan. Kan saya tidak logis sebenarnya. Kalau mau saya tuduh, tuduhlah Imam Al-Ghazali. Kalau saya mau persalahkan, persalahkanlah Imam Al-Ghazali. Kalau ada yang ingin saya gugat, saya gugatlah kitab Ihya Ulumuddin. Bukan. Tuhan. Kalau kita memahami realitanya secara benar. Nah, begitu pula dengan ekstremisme. Kenapa ada manusia yang sejak beragama dia menjadi ekstrim? Lagi-lagi agama yang diajarkan belum apa-apa adalah syariat. Sekali lagi, belum apa-apa agama yang diajarkan adalah syariat. Coba pahami dulu akidah, keimanan, sifat Allah, rububiyatullah, uluhiyatullah. Tidak akan terjadi ekstremisme. Agama ini sendiri namanya Islam, agama keselamatan, agama damai, agama penyerahan diri. Dari namanya saja sudah kelihatan. Dia ingin berbicara tentang keselamatan, dia ingin berbicara tentang perdamaian, dia ingin berbicara tentang penyerahan diri.
Pahami dulu paradigmanya. Pahami dulu visinya. Pahami dulu definisi dan perspektifnya. Karena kalau tidak, tiba-tiba kita bicara tentang sebuah dalil, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, walaupun perang itu sebenarnya kalian benci. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian membenci sesuatu pada itu yang baik bagi kalian. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu pada itu yang buruk bagi kalian. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Udah langsung pengen perang gitu. Padahal jelas di ayat itu dinyatakan aslinya manusia itu membenci perang. Kenapa itu tidak dipegang? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu aslinya kalian benci. Ada nilai-nilai kemanusiaan dan ada nilai-nilai keimanan. Kenapa ayat-ayat yang pertama kali turun justru ayat-ayat kemanusiaan, ya ayuhan nas, wahai manusia, baru belakangan di Madinah turun ayat-ayat keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Karena keimanan ini sebenarnya tegak di atas pilar kemanusiaan. Segala sesuatu yang ekstrim itu karena pemahaman yang tidak tepat. Saya juga pernah mengalami masa-masa ekstrim dalam diri saya. Tapi karena ketidakutuhan saja. Ketidakutuhan saja. Wa qatiluhum hana fitnah. Bunuh mereka sampai gak ada lagi fitnah. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan sampai agama ini hanya milik Allah. Ya kalau hanya itu dipahami ya ekstrim lagi. Ekstrim lagi. Kalau hanya sebatas itu segalanya dipahami. Padahal ada ayat lain yang bicara tentang la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kamu dari kampung kamu, tidak memerangi kamu dalam agama kamu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kalian berbuat baik dan berlaku adil pada diri mereka. Oleh karena itu, sebelum kita bicara tentang dalil-dalil, dan memang nggak mudah mengintegrasikan para dalil itu, pahami dulu hakikatnya, prinsipnya, keimanannya, tauhidnya. Ini dulu yang perlu dipahami. Pahami dulu akarnya. Iman ini akar, iman ini fondasi. Syariat itu adalah batangnya, rantingnya, dahannya. Dan akhlak itu adalah buahnya. Sekali lagi ya. Akidah itu adalah akar dari pohon. Syariat itu adalah batang, dahan, ranting dari pohon. Akhlak itu adalah buah dari pohon tersebut. Mana yang dulu? Ya pahami dulu akarnya. Karena akidah ini meluruskan visi kita, persepsi kita, perspektif kita. Kita bilang, kita mau ke langit. Tapi visi tentang langit, definisi tentang langit, orientasi tentang langit, kita nggak paham. Akhirnya apa? Kita kecomberan, kita bilang kita ke langit. Padahal kita kecomberan. Sebelum bicara tentang kita mau ke langit, rumuskan dulu lah langit itu apa. Itu namanya visi. Vision, cara pandang, sudut pandang, perspektif, persepsi. Kamu ngapain? Apa tujuan hidup kamu? Kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Itu dulu.
Apakah kebahagiaan itu identik dengan kekayaan? Apakah kebahagiaan itu identik dengan harta? Apakah kebahagiaan itu identik dengan gelar yang tinggi-tinggi? Ya. Yang mana? Itu yang perlu dulu dipahami dengan benar. Makanya sekali lagi saya ingatkan. Kenapa akidah itu sebelum syariat? Syariat bicara tentang jalan-jalan, syariat bicara tentang tujuan-tujuan, syariat bicara tentang misi-misi. Syariat itu artinya jalan. Syariat itu artinya jalan. Sebelum bicara syariat, mari bicara tentang akidah dulu. Bicara tentang iman dulu. Tentang perspektif dan persepsi dulu. Ekstremisme lahir dari fenomena-fenomena semacam ini sebenarnya. Melihatnya sebelah-sebelah. Ada yang ekstrem kiri semacam itu, ada juga yang ekstrem kanan. Jadi bertoleransi gak karu-karuan. Semua agama sama lah. Itu ekstremisme loh. Jangan Anda kira ekstremisme itu hanya bicara tentang sikap keras, perang, pertarungan, pertempuran, mengkafir-kafirkan orang. Tidak mengkafirkan orang kafir itu pun ekstrim. Man kafaro mu'minan faqad kafar. Wa man lam kafaro kafiran faqad kafar. Barang siapa yang mengkafirkan orang mukmin, dia kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Ada ekstrem sebelah kanan. Konsep toleransinya menjadi nggak karu-karuan. Ini ditoleransi, ini ditoleransi, ini ditoleransi. Yang batil pun ditoleransi. Tidak memahami Islam sebagai ajaran pertengahan. Makanya diminta pada kita dalam surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tidak bisa tidak. Kalau ingin memahami Islam dalam perspektif yang benar, pahami dulu akidahnya. Pahami dulu imannya. Pahami dulu tauhidnya. Pahami Tuhan kalian. Pahami Tuhanmu. Baru tidak akan terjadi ekstremisme. Agar kita menjadi ummatan wasaton yang berada di tengah-tengah. Yang menjadi wasit-wasit peradaban ini. Wa kadzalika ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Dan demikianlah telah dijadikan kalian itu umat pertengahan, umat yang menjadi wasit peradaban. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Wa yakuna rasul 'alaikum syahida, dan agar kalian pun jadi rasul pun menjadi saksi atas kalian. Jadi terjebak manusia pada dua ekstremisme. Obatnya adalah pemahaman tentang Tuhan. Dia yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan semua sifat-sifatnya yang lain diturunkan dari sifat kasih sayangnya itu. Berkeras-keras nggak karu-karuan itu ekstrim. Berlembut-lembut nggak karu-karuan itu juga ekstrim. Jadi yang benar yang mana sih? Perilaku yang ada di tengah itu yang mana? Makanya sekali lagi saya katakan. Seandainya saya dilarang bicara apapun kecuali satu. Saya akan bicara tentang keimanan. Beberapa tahun lalu saya menyampaikan materi fitrah keimanan itu 4 kali pertemuan, tapi ternyata amat sangat jauh dari cukup. Sekarang saya bikin materi cukup untuk 10 kali pertemuan tentang keimanan, tentang tauhid, tentang akidah. Bahkan implementasi tauhid ini luar biasa.
sehingga saya mengeluarkan materi tauhid kebencanaan. Itu di awal pandemi. Sekarang saya menyampaikan materi tauhid life after pandemic. Hidup bertauhid sesudah pandemi itu. Seperti apa hidup bertauhid? Dengan fitrah keimanan saya bicara. Apakah dalam pandemi ini Allah cuma nonton? Allah cuma melihat? Gak terlibat sama sekali? Tak menolong hamba-hambanya? Itu soal tauhid. Seakan-akan kita sekarang menganggap dalam situasi pandemi ini, dia cuma menjadi penonton. Ketika saya mengatakan, bahkan Allah sudah memberikan formula mengatasi COVID-19. Pada hari COVID-19 itu jadi wabah. Pada hari itu juga. Dari mana tahunya? Karena Allah tidak pernah memberikan penyakit kecuali bersama itu dia akan berikan obatnya. Ini lagi-lagi tentang pemahaman sifat Allah. Bahwa selalu bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Walikulli da'in dawa'un. Bersama setiap penyakit selalu ada obat. Ini. Nah baik, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, saya rasa ya saya cukupkan dulu pembahasan kita. Silahkan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya punya waktu kira-kira sampai jam 5.20 ya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila izin Ustadz, saya Zorgi melanjutkan MC sebelumnya Ustadz. Oke. Baik, kita buka sahabat semua untuk sesi tanya jawab yang ingin bergabung boleh bisa menggunakan voice Zoom. Bisa nanti sahabat semua membuka mute-nya terlebih dahulu dan bisa nanti mengetik ataupun juga membuka icon raise hand-nya ya. Dan juga jika sahabat ingin bertanya langsung di grup atau di pesan juga boleh. Seperti ada sudah bergabung Ustaz di pesan. Ini dari Bunda X, tidak disertakan namanya begitu. Bertanya, menurut Ustadz, apa saja bentuk perilaku ekstremisme di Indonesia yang saat ini tampak di kalangan pemuda atau pemudi? Nah, mengapa hal ini terjadi? Begitu, Ustadz. Oke, baik ya. Tadi saya sudah menyampaikan yang disebut dengan ekstrim adalah kalau dia berada di ujung kiri atau di ujung kanan dari sebuah kesetimbangan, ya, dari sebuah kesetimbangan. Nah, pada dasarnya, ketika orang menjadi pemuda atau pemudi, dia memang mudah terjebak pada ekstremisme. Kenapa? Karena jiwa yang labil sebenarnya. Karena pengetahuan yang kurang. Karena kerendah hatian yang masih minim. Semangat meluap-luap, tapi ilmu kurang. Sehingga dalam beberapa hal, ekstremisme memang mudah melekat di kalangan muda gitu ya. Karena dalam hidup ini dibutuhkan perpaduan antara semangat dan kebijaksanaan. Nah, kaum muda memiliki semangat, tapi kebijaksanaan kurang. Maka yang terbaik adalah yang muda berkolaborasi dengan yang tua. Yang tua punya kebijaksanaan, yang muda punya semangat. Karena kebijaksanaan saja tanpa semangat memble nanti. Menjadi berlembut-lembut, nggak karu-karuan. Tapi kalau dipadukan antara kebijaksanaan orang tua dengan semangat kaum muda, hamasatus syabab, ya. Nah begitu ya. Ini pada dasarnya persoalannya ini. Kemudian ekstremisme itu terjadi pada kaum muda, ya ekstremisme itu terjadi pada kaum muda juga disebabkan karena faktor sejak awal abad ke-20
Tidak seimbang pada kaum muda itu antara akal dengan nafsu. Atau akil dengan balik. Dulu ada istilah akil balik, kita tahu istilah akil balik ya. Akil artinya perkembangan kedewasaan mental, balik artinya perkembangan kedewasaan fisik tubuh. Belakangan di awal abad ke-20, pertumbuhan fisik ini cepat sekali. Kematangan mental ini lambat sekali. Sekarang usia 9, orang itu udah balik. Yang laki-laki udah mimpi basah, yang perempuan itu udah menstruasi. Sementara pertumbuhan akalnya baru tumbuh di umur 27. 27 kurang 9, bayangan 18 tahun. Manusia itu dikuasai oleh nafsunya. Ini yang juga bikin ekstrim. Karena terlalu didominasi oleh nafsu. Sehingga segalanya serba ekstrim. Karena mereka itu juga galau. Gimana nggak ekstrim ya? Mereka juga galau. Akal sehat tidak berkembang dengan baik. Menurut prediksi tahun 2035, anak-anak kita kelak tahun 2035 itu umur 7 tahun sudah menstruasi dan mimpi basah. 30 tahun baru berakal sehat. 30 kurang 7, bayangin nggak sih 30 kurang 7, 23 tahun manusia itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Gimana nggak akan ekstrim? Ya, gimana nggak akan ekstrim? Nah kemudian faktor yang 3 juga dipengaruhi oleh faktor tadi, pendidikan yang berhubungan dengan keimanan. Dia nggak paham tentang Tuhannya, dia nggak paham tentang agamanya. Dia tidak paham tentang nabinya. Tiba-tiba udah diajarkan syariat. Tiba-tiba udah diajarkan akhlak. Syariah, akhlak, segala macam itu dididik di umur 7. Sebelum 7 itu didiklah iman dan akidah dulu. Ya. Iman dan akidah bisa diajarkan sejak dari dalam perut sampai umur 7. Landasan dasarnya. Baru umur 7, kata Rasul, ajarkan dia sholat. Para ulama juga mengatakan, yang lain-lain diajarkan bersamaan dengan sholat atau sesudahnya, yaitu di umur 7 tahun. Terakhir sebagai puncaknya, ajarkan akhlak. Karena akhlak itu adalah puncak dari pendidikan ajaran Islam. Buah dari sebuah pohon itu akhlak. 3 hal ini menyebabkan terjadinya memang ekstremisme. Anak muda melihat ketidakadilan di mana-mana, gimana dia nggak ekstrim? Seandainya dia memahami hari kiamat, bahwa nanti akan ada hari pengadilan. Ketidakadilan di dunia ini akan diadili di akhirat. Mungkin itu tidak akan terlalu mencak-mencak dia melihat ketidakadilan. Tapi ketika dia tidak beriman pada akhirnya, pada hari akhirnya, ya dia seperti itu. Marah ketidakadilan, marah terhadap ketimbangan, marah terhadap kemiskinan, marah terhadap kesenjangan sosial. Ini yang bikin dia jadi ekstrim. Kira-kira gitu ya. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita kembali menyapa yang sudah bergabung di Lain Pesan. Dan sekali lagi jika sahabat semua yang mau langsung bertanya silaturahmi boleh dibuka mute-nya ya. Dan kali ini kita menyapa Ustadz yang sudah bergabung juga. Masih di sini tidak disertakan nama Ustadz. Di sini bagaimana Ustadz jika ada anak sudah usia 25 tahun tapi masih belum kuat dalam segi keyakinannya kepada Allah sehingga masih suka disuruh-suruh dan mungkin masih sering kurang bisa diingetin begitu Ustadz oleh orang tuanya begitu. Ya sebentar. Nah jadi begini ya, kita bicara tentang fitrah keimanan. Berarti kita bicara tentang kesadaran. Kita bicara tentang panggilan jiwa. Kita berbicara tentang melakukan sesuatu karena kita yakin meyakininya. Ya. Ketika ini nggak diajarkan tentang kesadaran, tentang panggilan jiwa, tentang keyakinan, tentang keimanan, wajar kalau kemudian anak-anak umur 25 tahun sekalipun, dia ya seperti itu, seperti robot-robot dan sebagainya. Tidak tegak di atas keyakinan dasarnya.
atas panggilan jiwanya. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu harusnya bergantung pada niat, pada kesadaran, pada kesengajaan. Tapi kan kita ingin selalu terburu-buru. Kita lihat anak tetangga, umur 5 tahun, sudah hafal juz 30. Dan kita kepengen juga anak kita segera seperti anak tetangga hafal juz 30. Padahal dia menghafal itu bukan karena keyakinan. Bukan karena kesadaran. Padahal dikatakan oleh Rasulullah, al-imanu qabla al-Quran. Iman itu sebelum Al-Quran. Udah, kita ikut-ikutan. Wah, waktu muda, waktu kecil, betul. Dia rajin sekali, hafal juz sekian, juz sekian, juz sekian, juz sekian. Tiba-tiba ketika dia mencapai usia dewasa, umur 25 dan segala macam, mulai terjadi pemberontakan. Bahkan ada yang mengatakan, masa kecilku, keindahan masa kecilku, keindahan masa bermainku, dirusak, dirampas oleh kitab ini, katanya. Dulu dia hafal Quran, tapi begitu umur 20-an dia mulai anti pada Quran. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Kami dulu belajar agama udah terlambat. Mahasiswa baru belajar agama. Kepada siapa? Kakak kelas yang ilmu agamanya juga pas-pasan. Berapa lama diajarkan? Cuma sekali seminggu, masing-masing 2 tahun. 2 jam. Tapi lahir manusia-manusia dengan giroh keagamaan yang luar biasa. Belakangan, kami kemudian salah dalam berpikir. Kita aja yang belajar agama terlambat, cuma 2 jam dalam seminggu, itu diajarkan oleh kakak kelas, udah begini hebatnya. Gimana kalau anak-anak kita ajarkan, anak kita dari kecil, dari SD, full day school. Diajarkan agama, 8 jam sehari, 40 jam seminggu, 1.600 jam setahun. Pasti lebih hebat agama lah, lebih daripada kita. Ternyata enggak. Mereka mulai mengalami kejenuhan. Mulai mereka mengalami kemuakan. Mereka mulai melakukan perlawanan terhadap agamanya sendiri. Mereka berani mengatakan, kitab ini yang menghancurkan indahnya bermain masa laluku. Aku nggak sempat bermain. Nah jadi mari, kata kuncinya, cintakan dulu mereka pada agamanya. Kan ada ungkapan, jika cinta sudah melekat, tai kambing rasa coklat, katanya. Apa sih yang nggak akan dilakukan orang kalau cinta? Nggak ada. Seorang ibu pernah bertanya pada saya, Ustadz, saya kepengen anak saya sebelum azan subuh udah bangun. Bisa nggak Ustadz? Bisa banget, saya bilang. Ibu pernah nggak Bu ngalamin, Bu? Besok mau piknik ke tempat yang dimimpi-mimpikan anak-anak, malam ini disampaikan. Nah, besok kita piknik ke tempat wisata yang kamu mimpikan selama ini. Apa yang terjadi, Bu? Besok Ibu nggak usah bangunin, Bu. Bangun sendiri, Bu. Jangan-jangan ibu yang dibangunin sama dia, saya bilang. Jangan-jangan dia nggak bisa tidur terus malam. Ngepak, searching di Google, tempat-tempat yang Instagramable di sana itu apa aja. Lokasi-lokasi kuliner di sana apa saja. Nggak tidur dia, Bu. Dia excited masalahnya, besok mau piknik. Sama, inti kata kuncinya kan excited. Kira-kira begitu ya. Oke, silakan. Lanjut. Baik, alhamdulillah jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Jadi insya Allah menumbuhkan cinta dulu begitu Ustaz ya. Iya, temukan cinta dulu. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan Ustaz sesi tanya jawabnya. Masih ada waktu. Kali ini sudah bertanya di pesan. Ada Bunda Ismi Ustaz. Bertanya, Ustaz, bagaimana dengan visi sekolah yang ingin membina akhlak untuk siswa-siswinya di usia balik. Tapi kondisi pendidikan iman dan akhlak usia dini dari orang tuanya tidak sempurna begitu Ustaz. Begitu. Dan di sini contoh kasusnya banyak anak-anak yang dimasukkan ke pesantren atau sekolah IT karena pendidikan iman dan akhlak dari orang tuanya tidak maksimal.
Apakah bisa sekolah-sekolah IT tersebut mengambil peran dalam menambal pendidikan akhlak dan iman untuk anak-anak seperti kasus di atas? Nampaknya memang guru Bunda Ismi ini Ustadz. Iya, jadi memang harus kita sadari satu hal ya, yang mendidik itu orang tua. Dan pendidik terbaik itu orang tua. Saat kita diamanahi Tuhan dengan anak, saat itu juga kita diajarkan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah cara mendidik anak. Nah ini bagian dari tauhid ya. Allah nggak mungkin ngasih amanah berupa anak kalau nggak dia kasih kompetensi untuk mendidiknya, nggak mungkin. Jadi sebelum dikasih anak, itu diilhamkan dulu kompetensinya bagaimana mendidik anak. Jadi yang paling jago mendidik anak kita itu kita. Bukan ustadz, bukan guru, ya. Bukan ini dan itu. Kita yang paling jago. 4 anak kita, 4 pula ilmu parenting yang Allah ilhamkan. 10 anak kita, 10 juga ilmu parenting yang Allah ilhamkan. Kalau kita mau menggali ke dalam, inside out, ya tidak outside in. Nah itu satu ya. Jadi jangan kemudian fondasinya kita nggak siapkan, tiang-tiangnya kita nggak siapkan, tiba-tiba kita serahkan kepada arsitek lain, kepada pihak lain, pada pemborong lain, pada sipil, tolong pasang atapnya, tolong dihias, dicek dengan sebaik-baiknya. Kan konyol. Ya rubuh, rumah itu memang bisa jadi rumah yang bagus, tapi rapuh, kena goncangan dikit rubuh. Kenapa? Pondasinya nggak bagus. Kalau ibarat rumah ya, pondasi rumah itu iman dan akidah. Tiang tembok-tembok rumah itu sampai jadi itu namanya syariah. Nah ketika dia udah mulai dipoles, dicat, diwarnai, dikasih hiasan, dikasih lukisan, itu yang dimaksud dengan akhlak, penyempurna sifatnya ya. Itulah buah dari sebuah pohon. Bagaimana kita bisa menyerahkan ke pesantren atau lembaga pendidikan Islam terpadu dan sebagainya? Ya. Tolonglah pasangkan tembok, tolonglah pasangkan tiang, tolonglah dipoles, tolonglah dicat, tolonglah dikasih ornamen, tolonglah dikasih wallpaper dan segala macam. Sementara rumah tidak menyiapkan itu semua, itu kan membebani namanya ya. Jadi juga si rumah, tapi rumah rapuh. Betapa banyaknya anak-anak kita di pesantren kan. Saat di pesantren jangan ditanya, sebelum azan subuh dia udah duduk di masjid. Begitu pulang ke rumah, jam 9 pagi baru sholat subuh. Dan itu sering dikeluhkan itu. Bisa nggak sih itu ditambal nanti di pondok? Bisa ditambal. Tapi kan effortnya, tenaga yang harus dikeluarkan kan begitu berat. Segala sesuatu yang terlambat, itu ada dendanya. Seandainya kita lakukan itu pada waktu kecil, mungkin energi yang kita keluarkan 10. Tapi karena dilakukan ketika mereka sudah besar, terpaksa energi yang dikeluarkan jadi 40. 4 kali lipat. Ada yang namanya denda keterlambatan. Jadi bisa nggak sih ditambal? Bisa. Cuman effortnya jadi lebih besar. Saya pernah datang ke sebuah boarding school di tingkat aliyah, kelas 12. Santri-santrinya masih ditungguin baca Quran, karena kalau nggak ditungguin nggak baca. Bayangin ya, udah kelas 12, kesadaran belum tumbuh. Kalau nggak ditungguin, nggak baca. Kalau ditungguin, baru baca. Kenapa tadi? Fondasi keyakinan. Atau yang tadi saya contohkan. Kepala sekolah SMA, saya minta tolong tetapkan 1 hari dalam sepekan di sekolah ini ada waktu di mana anak nggak wajib sholat berjamaah di masjid pada waktunya. Mereka tetapkan oke hari Rabu. Apa yang terjadi pada setiap Rabu? Sepi. Masjid sepi. Karena apa? Mereka lakukan selama ini karena peraturan.
takut hubungan sosial, takut hubungan sekolah, takut dapat nilai yang jelek. Bukan karena cinta mereka pada Tuhan mereka. Ujung dari pendidikan akidah adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku. Itu yang disebut dengan pendidikan iman akidah. Ridho. Kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan itu dari Bunda Ismi yang sudah bergabung. Alhamdulillah sudah memberikan chatnya juga. Kita menyapa kembali Ustadz yang sudah bergabung masih di live pesan. Jika sahabat semua ingin bergabung boleh via voice Zoom ya, masih kita buka. Langsung saja nanti membuka mute-nya sahabat semua. Kali ini sudah ada yang bergabung dari sahabat di kolom pesan Ustadz. Di sini bertanya terkait fenomena ekstremisme dan ateisme itu mungkin apakah karena budaya kita yang berbeda Ustadz di Indonesia begitu. Karena kan mungkin budaya Arab begitu saja, agama ataupun pengaplikasian agama di Arab ini berbeda dengan di Indonesia. Nah ini bagaimana cara kita bisa memandang baik begitu dan juga bijaksana dengan adanya budaya dan juga agama ini, Ustaz? Iya, jadi begini, agama mengakomodir budaya. Sekali lagi saya ingatkan ya, agama ini mengakomodir budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar. Sampai Imam Syafi'i mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat itu, adat istiadat itu bagian dari hukum Islam. Atau di Al-Quran dikatakan wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Perintahkanlah manusia dengan uruf, dengan adat istiadat kebiasaan mereka, dan berlindunglah dan budaya dalam konteks ya ekstremisme. Nah begitu. Makanya ya dalam Islam itu ada akhlak, ada adab namanya. Apa itu adab? Adab adalah akhlak in action. Adab adalah akhlak di dalam implementasi. Karena dalam adab sudah dimasukkan faktor budaya, faktor tradisi, faktor kearifan lokal. Akhlak di mana-mana universal. Tapi adab beda-beda. Adabnya Betawi dengan adabnya Batak berbeda. Adabnya Batak dengan adabnya Manado berbeda. Adabnya Manado dengan adabnya Aceh beda. Aceh juga dengan Jogja beda adab. Tapi tidak berbeda pada akhlak. Kenapa? Adab telah mengakomodir nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri. Jadi apa sebenarnya faktor yang menciptakan ateisme sekaligus ekstremisme itu? Ya. Sebenarnya bukan soal adat dan budaya, tapi pemahaman sebenarnya. Karena banyak juga yang mengatakan begini, orang karena tidak memahami prinsip-prinsip agama ini dengan benar, bahkan ada yang mengatakan budaya itu haram. Budaya itu batil. Adat itu nggak boleh. Pokoknya semua kayaknya mesti seragam. Ya. Padahal tidak. Telah dibuktikan oleh Rasulullah sendiri, oleh para sahabat dan sebagainya. Penghormatan-penghormatan terhadap adat, penghormatan-penghormatan terhadap budaya. Nah, oleh karena itu, variabel-variabel kearifan lokal itu harus kita gunakan ketika kita berdakwah. Ketika kita menyampaikan ajaran-ajaran Islam, akidahnya, syariatnya, akhlaknya, dan sebagainya, aspek kearifan lokal itu mari kita pahami. Satu contoh yang menarik ya. Dulu di Minangkabau terjadi pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama. Terjadi pertentangan. Pertentangan itu sampai melahirkan Perang Padri. Perang Padri itu kemudian didompleng oleh pihak Belanda. Akhir dari Perang Padri itu melahirkan Perjanjian Marapalam.
di perjanjian Marapalam itu bagaimana dikombinasikan dengan indah antara agama dengan adat budaya. Muncullah kalimat adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Ya. Adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Bertemu antara agama dengan adat ketika itu. Lalu kemudian ada beberapa adat-adat Minang yang barangkali nggak cocok dengan ajaran Islam. Misalnya begini, harta pusaka itu turun ke anak perempuan. Anak laki nggak kebagian. Apakah mau dihadapkan dengan cara yang ekstrim atau tidak? Tapi alhamdulillah dihadapi dengan cara yang sangat berbudaya. Nggak diajak ribut. Para ulama cuma mengatakan begini, gini aja, harta itu kita bagi dua. Harta pusaka tinggi, yaitu harta pusaka masa lalu yang kita tidak tahu asal muasalnya, itu dibagi menurut hukum adat. Harta pusaka rendah yang didapatkan dari hasil pencaharian, itu dibagikan menurut hukum agama, hukum faraid. Indah kan? Nggak perlu berantem kan? Nggak perlu ekstrim kan? Karena apa? Harta pusaka tinggi ini makin lama makin habis. Makin lama makin susut, makin lama makin hilang. Otomatis harta pusaka yang dibagi menurut hukum adat sebentar lagi punah. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah harta. Harta yang dibagi menurut hukum faraid. Harta yang dibagi menurut hukum agama. Sekarang di Sumatera Barat sudah sedikit sekali harta yang dibagi menurut hukum adat. Sebagian besar harta sekarang dibagi menurut hukum faraid. Gak berantem, gak ribut, gak bertengkar. Penuh dengan kebijaksanaan. Di situ bagaimana adat dan agama ini dipertemukan. Karena memang kebijaksanaan ini penting. Sampai Rasulullah dalam satu kesempatan mengatakan, laula anna qaumaka hadithun ahdin bijahiliyatin lahadamtul baita wa banaitu ala qawaida Ibrahim. Rasulullah itu dulu ingin merobohkan Ka'bah agar dibangun kembali di atas fondasi yang aslinya, yaitu fondasi Ibrahim. Tapi Rasulullah melihat situasi kondisi belum memungkinkan, sehingga tunda dulu. Itu namanya kebijaksanaan. Jelas Rasulullah mengatakan Ka'bah yang sekarang berdiri ini nggak benar. Tidak berdiri di atas fondasi Nabi Ibrahim. Tapi kan nggak main rubuhkan aja. Tunggulah. Umatku baru saja meninggalkan kejahiliahan. Nanti suatu saat kondisi sudah mulai tenang dan stabil, akan aku rubuhkan Ka'bah ini dan akan aku bangun kembali di atas fondasi aslinya Nabi Ibrahim. Gak akan terjadi ekstremisme. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Ya. Baik Ustaz. Namun ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Nampaknya. Oke, terakhir ya. Oke. Masih berkaitan mengenai tadi karakter dari mungkin juga suku-suku di Indonesia Ustaz ya, karena banyak sekali, termasuk seperti suku Sunda yang ramah, lembut. Namun katanya di sini terkadang lembutnya ini jadi nggak enakan katanya Ustaz sama orang. Nah, ketika ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kadang terjadi perdebatan karena ada rasa nggak enak ini. Nah, ini mungkin bisa diakomodir dengan cara seperti apa Ustaz? Jadi sebenarnya nggak perlu ada kontraksi, nggak perlu ada konflik. Kenapa? Dalam Islam, amar ma'ruf didahulukan daripada nahi munkar. Melaksanakan perintah didahulukan daripada meninggalkan larangan. Menegakkan yang hak didahulukan daripada menghancurkan yang batil. Ngejar pahala didahulukan daripada meninggalkan dosa. Dengan demikian, tidak perlu terjadi, memang nggak perlu ada konfrontasi. Kecuali kalau nahi munkar yang didahulukan. Pasti ada konfrontasi. Kecuali kalau meninggalkan larangan yang didahulukan. Pasti ada konfrontasi. Kecuali kalau menghancurkan kebatilan yang didahulukan. Pasti ada konfrontasi. Tapi kan urutan Islam jelas. Amar ma'ruf nahi munkar bukan nahi munkar amar ma'ruf. Melaksanakan perintah meninggalkan larangan bukan meninggalkan larangan melaksanakan perintah.
Menegakkan yang hak, menekan yang batil, bukan menekan yang batil, menegakkan yang hak. Sehingga dengan demikian, kalau kita menggunakan tata urutan ini, nggak perlu ada ewuh pakewuh, nggak perlu ada konfrontasi. Ya. Rasa nggak enakan itu memang ada bagusnya kok. Kecuali kalau kita belum apa-apa nahi munkar duluan. Ya pasti ribut lah, orang Sunda nggak cocok barangkali kalau nahi munkar duluan ya. Tapi kan memang agama secara umum amar ma'ruf duluan baru nahi munkar. Bahkan amar ma'ruf itu adalah nahi munkar yang terbaik. Sekali lagi saya katakan ya, amar ma'ruf itu adalah nahi munkar yang terbaik. 100% kemungkaran itu diselesaikan dengan amar, 70% diselesaikan dengan amar ma'ruf. Sekali lagi ya, 70% dari kemungkaran itu selesainya pakai amar ma'ruf. 30% baru selesai pakai nahi munkar. Sholat itu amar ma'ruf. Tapi apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang bernama amar ma'ruf yang bernama sholat itu dalam rangka nahi munkar, dalam rangka mencegah dari yang keji dan munkar. Tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi apa? Amar ma'ruf yang terbaik itu. Nahi munkar yang terbaik itu apa? Amar ma'ruf. Kalau dalam dunia sepak bola dan perang ada istilah menyerang bagaimanapun adalah pertahanan terbaik. Jadi sebenarnya nggak perlu ya. Dengan budaya yang bermacam-macam itu, budaya ewuh pakewuh dan sebagainya, Islam sudah mengakomodir kok. Islam kan tidak mendahulukan nahi munkar, tapi yang didahulukan amar ma'ruf. Yang tidak boleh adalah amar ma'ruf aja nahi munkar nggak ada. Itu nggak boleh. Amar ma'ruf nahi munkar satu paket. Amar ma'ruf nahi munkar satu pasang. Nggak boleh cuma salah satu doang. Kira-kira gitu ya? Ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah terima kasih Ustaz atas kebersamaannya di kesempatan kali ini terkait fitrah keimanan Ustaz ya, yang perlu kita miliki semuanya termasuk pemuda sekarang. Baik, mungkin sebelum berpisah ada yang ingin disampaikan Ustaz kepada kita semua dan sambil ditutup boleh Ustaz? Baik ya. Saudara-saudara sekalian, ada karena ini adalah fondasi agama itu. Ini adalah saripati agama itu. Yang lain-lain itu adalah turunan dari sini. Benihnya itu dari sini. Benihnya itu dari iman. Akhlak, syariat, segala macam itu turunan dari iman. Kalau ini udah kacau, sebenarnya kesananya udah kacau. Yang kedua, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru melihat hasil. Kita ingin segera melihat anak kita, anak soleh, solihat, segala macam begini, sementara fondasinya itu belum kuat. Ya. Nah, mari kita bicara pendidikan ini, bicara pendidikan untuk masa depan anak, bukan untuk masa kini anak. Mari kita lihat fakta-fakta ya. Mari kita lihat fakta-fakta bahwa misalnya penyanyi-penyanyi cilik yang hebat ternyata gagal menjadi penyanyi dewasa yang hebat. Pemenang-pemenang pemilihan dai cilik itu jarang menjadi dai-dai dewasa yang bagus. Kenapa? Segalanya ingin digesa, segalanya ingin melihat hasil hari ini, segalanya ingin menikmati buah hari ini. Akibatnya hancur masa depan itu. Mungkin itu saja pesan saya ya. Bagaimana menguasai fondasi benih dengan baik. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Al-hakum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar dulu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah mudah-mudahan nanti kajian-kajian berikutnya bisa dilanjutkan kembali. Baiklah. Demikianlah sahabat semua kebersamaan kita dengan Ustaz Adriano Ruspi dan terima kasih bagi yang sudah bertanya. Dan mohon maaf memang masih banyak yang masih bertanya, cuma waktunya sudah 17.30 karena di sebagian wilayah ada yang mau azan maghrib ya, termasuk mungkin juga Ustadz yang berada di rumahnya sekarang. Oke, terima kasih kepada Dr. Ahmad juga sudah bergabung di kesempatan kali ini, Pak Dokter, alhamdulillah, dan juga sahabat semua. Dan lagi-lagi sebelum kita tutup, nanti di grup boleh ya disampaikan sahabat semua apa perasaannya ketika sudah mendengar materi tadi dan apa yang dibayangkan dengan diri kita sekarang yang posisi kita yang berbeda-beda sekarang. Boleh direfleksikan dengan kondisi kita sekarang dan apa yang ingin dilakukan. Nanti
boleh di-share di grup ya, agar kita sama-sama saling menguatkan energi positif. Dan insya Allah, sahabat semua, kita akan terus lanjutkan di grup-grup kecil yang sudah disediakan oleh panitia. Ada 5 grup, jadi bagi teman-teman yang belum bergabung, boleh nanti kontak PIC ataupun juga panitianya ya, di grup FBL for Youth ini. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam agenda kesempatan kali ini. Saya Zorgi Perdana dan juga rekan-rekan panitia pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di grup ya. Hatur nuhun.